Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Untuk mengawali tahun ajaran baru 2020-2021, kita memulai pelajaran perdana untuk mata pelajaran IPS bab pertama tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Kalian tahu nggak apa itu ASEAN? Pengertian dari ASEAN itu apa? Nah, di sini ASEAN merupakan organisasi kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama tersebut dibuat disebabkan adanya berbagai macam kesamaan. Nah, ASEAN sendiri merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Tahukah kalian bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara yang masuk ke dalam kawasan Asia Tenggara? Tahu nggak? Nah, pada umumnya negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara memiliki banyak kesamaan baik fisik ataupun kebudayaan. Yang pertama, tadi kita sudah menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan ASEAN, pengertian ASEAN. Nah, sekarang mengenal negara-negara ASEAN. Poin 1, letak geografis negara-negara ASEAN. Unsur geografis merupakan salah satu objek geografis. Nah, marilah kita bahas unsur geografis di kawasan Asia Tenggara. A. Bentang alam Asia Tenggara. Bentang alam atau bentang adalah keadaan umum tentang suatu wilayah. Asia Tenggara terbagi atas dua bagian utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, daratan berbentuk semenanjung. Semenanjung itu apa sih? Nah, semenanjung adalah tanjung yang besar. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua, yaitu daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Timor Leste. B. Letak, luas, dan batas. Letak suatu wilayah dapat ditinjau secara astronomis dan geografis. Letak astronomis Asia Tenggara adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu 1. Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Yang kedua, Laut Tiongkok Selatan di utara. Yang ketiga, Samudra Pasifik di timur. Nah, kawasan Asia Tenggara memiliki batas sebagai berikut. Bagian utara berbatasan dengan kawasan Asia Timur dan Samudra Pasifik. Bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Bagian barat berbatasan dengan kawasan Asia Selatan dan Samudra Hindia. Bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. C. Keadaan iklim. Wilayah Asia Tenggara secara astronomis terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ciri-ciri iklim tropis di Asia Tenggara: yang pertama, curah hujan tinggi karena pengaruh adanya angin muson barat.
Yang kedua, suhu udara panas karena berada di dekat garis ekuator. Apa sih pengertian dari iklim itu? Nah, iklim merupakan salah satu unsur geografis. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu lama dan meliputi daerah yang sangat luas. Iklim ada dua jenis, yaitu iklim matahari dan iklim fisis. Iklim matahari itu adalah keadaan iklim yang didasarkan pada letak suatu wilayah terhadap garis astronomis. Nah, beberapa iklim fisis di kawasan Asia Tenggara adalah sebagai berikut. Yang pertama, iklim laut, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh angin laut. Yang kedua, iklim gunung, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh adanya gunung-gunung tinggi. Yang ketiga, iklim dataran rendah, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh adanya dataran rendah yang tersebar di kawasan Asia Tenggara. Sekarang yang kedua yaitu letak koordinat ASEAN. Koordinat itu apa sih? Nah, di sini sudah dijelaskan koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek, baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta. Yang pertama, letak koordinat ASEAN adalah negara Indonesia. Wilayah atau luas wilayah negara daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Batas geografis negara Indonesia adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Samudra Pasifik. Yang kedua, sebelah barat Samudra Hindia. Yang ketiga, sebelah timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Yang keempat, sebelah selatan Samudra Hindia. Nah, Indonesia ini merupakan negara yang beriklim tropis. Hal ini dipengaruhi oleh letaknya yang berada di daerah Khatulistiwa. Bentang alamnya apa di Indonesia itu? Nah, secara geologis dibagi menjadi 3 bagian. Ada wilayah Indonesia Barat, wilayah Indonesia Tengah, dan wilayah Indonesia Timur. Selanjutnya, Malaysia. Nah, luas wilayah Malaysia itu bisa kamu lihat di video ini dengan batas-batasnya Malaysia itu ada Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Bisa kamu lihat di peta juga, Malaysia Barat berbatasan dengan mana saja, sebelah utara, timur, selatan, barat. Nah, itu bisa kamu lihat di peta. Malaysia Timur juga ada, di situ bagiannya sebelah utara, sebelah timur, selatan, barat. Nah, itu sudah ada di peta bagian-bagian atau perbatasan dari negara Malaysia. Yang ketiga atau selanjutnya yaitu Thailand. Luas wilayah Thailand secara keseluruhan. Nah, di situ sudah dituliskan dengan batas-batasnya di sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, sebelah barat. Nah, itu bisa kamu lihat di peta negara Thailand. Yang keempat, Filipina. Luas wilayah Filipina secara keseluruhan yaitu 300.000 km persegi. Itu kurang lebih seperti itu, dan batas-batasnya di situ sudah ditulis. Sebelah utara ada Samudra Pasifik, lihat di peta juga sudah tertera. Sebelah selatan Laut Sulawesi dan Sulu, sebelah timur Samudra Pasifik, sebelah barat Laut Cina Selatan. Bisa kamu lihat di peta yang ada di video ini. Yang selanjutnya yaitu negara Singapura.
Penduduk Singapura menganut berbagai jenis agama sesuai dengan kelompok penduduk yang ada. Iklimnya yang berlaku di Singapura apa? Nah, di situ di Singapura iklim tropis yang basah. Singapura mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Nah, kok bisa dikatakan Singapura? Nah, itu karena Singapura itu berasal dari kata singa dan pura dari bahasa Sanskerta. Artinya apa? Artinya kota singa yang terletak di semenanjung Malaysia. Nah, Singapura itu dulu itu negara bagian Malaysia yang melepaskan diri. Terus akhirnya setelah itu Singapura disebut dengan negara republik yang pemerintahannya menggunakan sistem parlementer. Iklim yang berlaku di Singapura adalah iklim tropis yang basah. Tadi sudah dijelaskan iklimnya iklim tropis yang basah. Terus Singapura itu mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kalau batas-batasnya Singapura bisa kalian lihat di peta. Nah, sebelah timur, utara, barat, selatan, di situ sudah dituliskan batas-batas negara Malaysia. Selanjutnya, Vietnam. Negara Vietnam, batas-batasnya juga sudah bisa kamu baca di peta yang tertera. Nah, berdasarkan letak astronomisnya, Vietnam itu beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin musim. Luas wilayahnya berapa? Nah, kurang lebih wilayah Vietnam itu 331.689 km persegi. Nah, Vietnam ini merupakan negara agraris sehingga sektor pertanian menjadi tumpuan utama perekonomian negara tersebut. Bentang alam negara Vietnam itu di bagian utara itu bergunung-gunung. Kok bisa disebut seperti itu? Karena apa? Di bagian utara bergunung-gunung yaitu seperti Pegunungan Tonkin Timur terletak di Gunung Phan. Bisa kalian lihat di peta itu sudah ada. Terus yang kedua yaitu di bagian timur itu merupakan dataran rendah aluvial. Di sebelah utara terdapat delta Sungai Red atau Sungai Merah. Nah, yang ketiga di bagian barat itu terdapat Pegunungan Annam yang membujur dari utara ke arah tenggara. Selanjutnya, negara Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai atau wilayah laut. Nah, berdasarkan letak astronomisnya, Laos beriklim tropis dengan 2 musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, di sini luas wilayah Laos itu kurang lebih 236.800 km persegi. Batas-batasnya dari negara Laos, nah itu bisa kamu lihat di peta. Sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah selatan dengan Kamboja, sebelah timur dengan Vietnam, sebelah barat dengan Thailand dan Myanmar. Selanjutnya, negara Myanmar. Berdasarkan letak astronomisnya, iklim yang berlaku di Myanmar adalah iklim tropis dan subtropis. Myanmar mengalami 3 musim yang utama, yaitu musim hujan, musim dingin, dan musim kering yang panas. Nah, itu di negara Myanmar musimnya ada 3. Terus di sini batas-batas negara Myanmar juga sudah tertera di peta, berbatasan dengan mana saja, sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, dan sebelah barat. Bisa kalian melihat di peta yang ada. Selanjutnya, negara Kamboja. Nah, berdasarkan letak astronomisnya, iklim yang berlaku di Kamboja adalah iklim tropis.
dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, Kamboja ini merupakan negara agraris yang mengandalkan perekonomian penduduknya pada sektor pertanian. Nah, kalau di Kamboja itu merupakan negara agraris karena apa? Nah, karena penduduknya itu sektor lebih banyak pada sektor pertanian. Itu di negara Kamboja. Terus batas-batasnya di negara Kamboja bisa dilihat juga di peta, sudah jelas tulisannya juga ada. Nah, sebelah timur berbatasan dengan Laos dan Thailand, sebelah timur Vietnam, sebelah selatan Teluk Siam dan Vietnam, sebelah barat Thailand dan Teluk Siam. Nah, itu bisa kalian baca atau bisa kalian lihat di peta yang ada. Terus yang terakhir yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu merupakan negara kecil yang terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Brunei Darussalam itu letak wilayahnya itu 5.765 km persegi. Adapun batas-batas wilayah Brunei Darussalam di situ sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Malaysia, sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia juga, dan sebelah barat berbatasan dengan Malaysia. Nah, letak astronomisnya Brunei Darussalam itu iklim yang berlaku yaitu iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Itu di negara Brunei Darussalam. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang letak bagian-bagian dari ASEAN, ada 10 negara. Nah, sekarang kalian ada tugas. Yang pertama, sebutkan negara-negara yang termasuk ke dalam kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, sebutkan batas-batas wilayah Asia Tenggara. Yang ketiga, mengapa Singapura dikatakan sebagai negara kota. Nah, itu tugas kalian ditulis di buku tugas masing-masing. Terus nanti difoto, dikumpulkan ke ustazah lewat WhatsApp. Udah cukup sekian materi tentang ASEAN, pengenalan ASEAN. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.